Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Alhamdulillah ala nikmatillah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran pekan ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai isi dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pekan lalu kita telah menghafalkan surat Al-Alaq, kemudian kita sudah membahas materi dasar mengenai surat Al-Alaq, kemudian yang terakhir adalah sudah mempelajari mengenai asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan atau melakukan pembahasan isi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, langsung saja. Apa saja isi dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Berikut adalah isinya. Yang pertama adalah Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi. Nah, dari situ mengisahkan bahwasanya dari ayat pertama itu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dimana Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril, Namus, yang mengajari beliau atau memberikan Nabi Muhammad itu menyampaikan sebuah ayat, sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, dari situlah Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai wahyu, yang dimana tandanya adalah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama kalinya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Seperti yang tercantum pada surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb yang Maha menciptakan. Nah, dari situ membaca merupakan suatu ilmu. Jadi kalau kata pepatah, membaca adalah jendelanya dunia. Kemudian ada sebuah qaul salaf yang mengatakan mencari ilmu itu dari keluarnya rahim sampai ditimbunnya liang lahat. Nah, jadi seperti itu. Jadi ayat 1 sampai 5 itu juga mengajak kita atau memerintahkan manusia itu untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah membaca adalah salah satu cara mendapatkan ilmu. Nah, kemudian seperti ayat 1 juga dan ayat 2, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, jadi kita diminta untuk membaca. Membaca untuk apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah, agar kita itu mengetahui apa saja ilmu itu. Makanya kita dianjurkan atau diperintahkan untuk membaca, karena salah satu keutamaan membaca atau salah satu cara Allah mengangkat Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang berkaitan dengan membaca, seperti itu. Jadi kita ketika membaca pasti akan mendapatkan ilmu yang baru. Nah, Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi dengan menurunkan ayat yang berkaitan dengan membaca. Iqra, bacalah. Nah, kemudian cara membaca Al-Quran harus dengan membaca terlebih dahulu.
cara mempelajari Al-Quran harus dengan membaca terlebih dahulu. Nggak mungkin kita kalau mempelajari Al-Quran langsung tahu isinya Al-Quran. Nggak mungkin, karena semua itu berawal dari membaca. Entah itu membaca dari ayatnya, Arabnya, kemudian nanti membaca artinya, membaca terjemahnya, kemudian kita baru mengetahui apa saja isi dari Al-Quran. Al-Quran ayat ini, surat ini mengajarkan kita tentang apa. Jadi kita baru mengetahui setelah membaca. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 4, manusia diciptakan dari segumpal darah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oleh karena itu manusia nggak boleh yang namanya sombong, karena hanya diciptakan dari segumpal darah yang awalnya adalah cairan min nutfatin amsyaj. Nah, dari setetes air yang hina yang kemudian menjadikan kita segumpal darah yang kemudian diberikan oleh ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya kita diberikan kesehatan seperti ini. Jadi dari 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian ditiupkan ruh, kemudian hingga diberi denyut nadi dan juga denyut jantung, kemudian sampailah kita menjadi seorang manusia. Seperti itu. Kemudian yang kelima, Allah mengajari manusia sebelum mereka ketahui. Sebelumnya yang nomor 4, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi di situ dari ayat surat Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam, alladzi khalaqal insana min 'alaq. Ayat kedua itu menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan dari segumpal darah. Nah, kemudian bagaimana jika ada orang yang mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan dari dari tanah. Nah, gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan manusia itu diciptakan dari tanah, padahal manusia diciptakan dari segumpal darah. Nah, kemudian kalau ada manusia yang diciptakan dari tanah, itu hanya ditujukan kepada Nabi Adam. Jadi seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad diciptakan dari tanah yang dibentuk kemudian jadilah beliau. Nah, jadi semua manusia diciptakan dari segumpal darah. Yang diciptakan dari sebuah tanah adalah hanya Nabi Adam. Seperti itu. Kemudian yang kelima, Allah mengajari manusia apa yang belum diketahui. Jadi ketika ada orang yang pintar, ada orang yang pandai, sejatinya itu yang mengajari adalah Allah. Mengajari ilmu yang baru. Nah, bagaimana Allah mengajarinya? Dengan cara menggerakkan otak kita, otaknya manusia itu untuk apa? Untuk membaca, untuk belajar, kemudian untuk mengamati sesuatu hal, sehingga kita mampu mendapatkan ilmu. Jadi nggak langsung kita itu pintar. Jadi melalui proses Allah mengajari manusia yang belum diketahui, kemudian jadilah manusia yang pandai. Manusia adalah makhluk yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberi mereka ilmu baik melalui tulisan untuk mereka baca maupun keindahan alam untuk mereka lihat. Nah, jadi Allah yang mengajarkan, seperti ceritanya Nabi Adam alaihi salam. Nah, jadi ketika itu Nabi Adam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu para malaikat. Kemudian ketika Allah menunjuk suatu barang di muka bumi ini, Adam mengetahui semua, padahal malaikat yang memang dia orang yang suci itu nggak tahu. Yang hanya tahu benda-benda di bumi adalah Nabi Adam alaihi salam. Seperti itu. Dari mana Nabi Adam mengetahui nama benda-benda di bumi ini? Tentu saja diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir,
di sini manfaat ilmu adalah mengangkat derajat seseorang. Nah, ini yang Pak Andri, yang Bapak ceritakan, Nabi Adam lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan malaikat. Karena Nabi Adam memiliki ilmu yang dimana ilmu tersebut tidak dimiliki malaikat. Allah mengangkat derajat seorang dengan ilmu. Ilmu adalah harta yang tidak ternilai harganya. Jadi di sini Allah akan mengangkat derajat seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia itu dengan ilmu, mengangkat derajatnya dengan ilmu. Mengapa dengan ilmu? Karena ilmu adalah harta yang tak ternilai dengan tidak ternilai harganya. Maka orang itu yang lebih mulia itu orang yang banyak ilmunya, orang yang memiliki ilmu yang banyak, orang yang solih, orang yang beramal, ulama, orang yang memiliki ilmu yang banyak, bukan orang yang wajahnya tampan, wajahnya cantik, kemudian atau bahkan hartanya banyak, kemudian barang-barangnya mewah, memiliki banyak mobil, memiliki banyak tanah, memiliki banyak rumah. Nah, itu salah. Nah, tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki ilmu, karena dengan ilmu tersebut manusia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah. Nah, setelah membahas isi dari surat Al-Alaq ini, kita juga harus mengetahui hikmah apa yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini hikmahnya adalah dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas untuk menuntut ilmu agama. Nah, jadi ketika kita paham ilmu agama, maka kita juga akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersikap rendah hati, tidak sombong. Jadi ketika kita memiliki ilmu yang banyak, kita nggak boleh sombong, nggak boleh takjub, harus rendah diri, harus membagikan ilmu yang kita punya, yang kita miliki, nggak boleh pelit ilmu. Apapun yang kita punyai harus dibagi dalam kategori ilmu. Misal ada yang lebih pandai membaca Al-Quran, ada yang kurang pandai. Nah, di sini orang yang pandai harus mengajarkan ilmu atau mengajarkan orang yang kurang pandai ini membaca Al-Quran. Seperti itu. Jadi ketika bergaul dengan orang lain harus bersikap rendah diri atau rendah hati. Yang ketiga ada menjauhi sikap sombong. Karena apa? Karena jika kita di dalam hati kita ada kesombongan, maka itulah salah satu sifatnya setan. Karena sifatnya setan salah satunya adalah sombong. Kemudian yang keempat, rajin membaca. Hikmahnya kita dianjurkan untuk selalu atau membaca buku atau membaca bacaan yang bermanfaat. Seperti itu. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan terus meningkat. Semakin banyak ilmu pengetahuan kita, semakin banyak atau semakin tinggi derajat yang kita peroleh. Kemudian memohon ilmu yang bermanfaat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebelum kita belajar Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku, tambahlah ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Rabb, tambahlah ilmuku, warzuqni fahman, dan rezekikanlah kepadaku pemahaman. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum kita belajar ataupun apapun, waktu kita tetap memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mengikuti tuntunan Rasulullah dalam beribadah. Karena apa? Karena salah satu diterimanya amal adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam beribadah. Nah, perlu diketahui bahwasanya ada dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ria atau tidak ingin dilihat oleh orang lain, tidak sum'ah atau ingin didengar orang lain, akan tapi niatnya tulus,
ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasul. Jadi kita nggak boleh semena-mena langsung melakukan suatu ibadah. Jadi ketika kita melakukan ibadah harus sesuai tuntunan Rasulullah. Misal tuntunannya Rasulullah, minum harus duduk. Kita minum sambil lari-lari. Nah, itu bukan ajaran Rasulullah. Walaupun itu bukan dalam beribadah, tapi ketika kita melakukan sunnahnya Rasul, kita akan mendapatkan pahala. Misal ada lagi nggak ada tuntunannya yang namanya mengikuti orang kafir. Nah, tiba-tiba ada orang Muslim mengikuti ajaran orang kafir, misal mengikuti merayakan Valentine, padahal itu bukan tuntunan Rasulullah. Berarti ketika melakukan itu dia nggak berpahala atau bahkan dosa. Nah, mengapa dikatakan dosa? Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Katanya Rasulullah, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk di dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah pembahasan dari isi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta hikmah dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Bapak jelaskan ada beberapa rangkuman, ada beberapa poin penting yang memang kita harus paham akan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Yang pertama, surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jumlahnya adalah 19 ayat, akan tetapi yang pertama kali turun adalah ayat 1 sampai 5. Kemudian surat Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Kemudian yang ke-6, dengan kita merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan semakin kuat. Kemudian Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian kita ketika beribadah harus sesuai tuntunan Rasulullah, juga harus ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengajari manusia apa yang tidak diketahui. Dengan cara apa? Dengan cara atau melalui membaca dan menulis. Kemudian ilmu juga dapat mengangkat derajat seseorang. Yang terakhir adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah membaca. Nah, jadi seperti itu. Untuk hari ini kita membahas isi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mungkin hanya sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salahnya, Bapak mohon maaf. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktunya. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian Pak Andri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.